semua, saudara-saudara, para mahasiswa biologi perikanan kelas C yang Bapak banggakan. Pada siang hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya, ini sudah 13.01. Kita mulai saja. Mana ya koordinatornya? Lupa. Oh, Irfan ya. Oke. Iya. Irfan. Belum, suaranya belum kedengaran, Mas. Suaranya belum kedengaran. Halo. Sebentar, Pak, sebentar. Masih di unmute itu. Nah, masih di unmute suaranya, Mas Irfan. Masih di unmute. Halo, Mas Irfan, suaranya masih di unmute ya? Iya, Pak, iya, Pak. Nggak ada bunyinya. Baik. Halo, Pak. Sambil menunggu Mas Irfan untuk gabung dan teman-teman, Bapak serahkan ke Kang Irfan untuk memandu kelompok berikutnya, yaitu kelompok tingkat kematangan gonad ya, TKG. Ini kelompok 2 kalau nggak salah. Untuk memulai presentasi, seperti biasa, Bapak ingin mengingatkan kembali untuk mengisi presensi atau kehadiran di siap mahasiswanya masing-masing pada pukul 13 sampai 14.40 ini. Lalu tolong diingat bahwa nanti pada saat diskusi dicatat oleh notulennya siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya. Nanti dikumpulkan ke Kang Irfan untuk di-emailkan ke Bapak sebagai data kegiatan kita kuliah hari ini. Baik. Untuk selanjutnya barangkali silakan Kang Irfan untuk pemandunya. Punten, Van, nggak ada suaranya, Van. Terdengar nggak? Sudah terdengar, Van. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat dan terhormat Bapak Walim selaku pengampu mata kuliah biologi perikanan ini. Terus para mahasiswa kelas perikanan C yang saya hormati juga. Untuk agenda pada siang hari ini yaitu presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 2 bisa mempersiapkannya dulu untuk dipersilakan presentasi. Baik, waktu dan tempat saya berikan ke kelompok 2. Terima kasih. Oke, makasih Kang Irfan. Ditunggu ya teman-teman sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tingkat kematangan gonad, di mana kelompok 2 sendiri terdiri dari yang pertama ada Kang Henry, yang kedua ada Kang Agung, yang ketiga ada Kang Marsal, yang keempat ada Teh Amelia, dan yang kelima ada saya sendiri, Sopyan. Pada tingkat kematangan gonad ini yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mulai dari pengertian tingkat kematangan gonad dan gonadnya itu sendiri. Yang kedua, tujuan kita mengetahui tingkat kematangan gonad. Yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad. Yang keempat, ciri-ciri dari kematangan gonad itu sendiri. Yang kelima, tahapan kematangannya. Yang keenam, penentuan tingkat kematangan gonad. Dan yang ketujuh, indeks kematangan gonadnya sendiri. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian. Apa sih gonad itu? Gonad merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, ada gambar. Nah, kurang lebih gonad seperti itu. Terus, apa sih yang dimaksud dengan tingkat kematangan gonad? Tingkat kematangan gonad merupakan suatu tahapan pemaparan atau kondisi gonad mulai dari tahap awal perkembangan hingga tahap akhir menjelang maupun setelah terjadinya pemijahan. Jadi, tingkat kematangan gonad sendiri merupakan suatu tahapan atau proses dari mulai tahapan awal sampai akhir di mana si gonad tersebut pada ikan siap untuk dipijahkan. Terus, apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari tingkat kematangan gonad itu? Yang pertama, untuk menentukan apakah ikan sudah bisa melakukan pemijahan atau belum. Terus, yang kedua, untuk menentukan perbandingan atau jumlah ikan yang masak gonadnya dan yang belum dalam suatu perairan. Dengan mengetahui tingkat kematangan gonad, kita akan mengetahui ikan mana yang telah masak gonadnya dan yang belum. Terus yang ketiga, untuk menentukan ukuran atau umur ikan yang akan digunakan pertama kali untuk melakukan pemijahan. Dengan mengetahui tingkat kematangan gonad, kita akan bisa memilih ikan mana yang siap untuk dipijahkan. Yang keempat, panjang ikan pertama kali dalam memijah merupakan batas minimal ikan yang boleh ditangkap. Ketika si gonad ikan tersebut sudah matang, itu merupakan salah satu tanda bahwa ikan tersebut sudah boleh ditangkap karena sudah matang si gonadnya sendiri. Terus yang kelima, studi tentang tingkat kematangan gonad dalam setahun dapat digunakan untuk memperkirakan kapan musim ikan itu memijah. Dengan mengetahui tingkat kematangan gonad, kita bisa memperkirakan dalam satu tahun, misalkan pada bulan keberapa saja atau dalam berapa bulan sekali ikan tersebut dapat dilakukan pemijahan. Faktor yang mempengaruhi kematangan gonad. Menurut Shafe et al., dalam Avinandia, ada dua faktor yang mempengaruhi proses kematangan gonad induk, yaitu yang pertama ada faktor dalam. Nah, faktor dalam itu meliputi seperti jenis ikan dan hormon. Sedangkan kalau faktor luar itu seperti makanan, intensitas cahaya, dan lain-lain, dan suhu. Nah, kalau ciri induk matang gonad, nah untuk yang jantan, kepalanya itu jantan itu lebih kecil, dan warna kulitnya lebih kusam, dan gerakannya lebih agresif. Terus kelamin jantan juga menonjol dan kemerahan. Terus bila diurut, keluar sperma berwarna putih susu. Nah, kalau betina, perutnya itu mereka lebih lembek dan postur tubuh induk ikan betina cenderung melebar dan pendek dan gerakannya lebih lamban, beda dengan jantan yang lebih agresif. Alat kelaminnya kemerahan agak membengkak dan perut apabila diurut ke arah lubang kelamin akan keluar telur, beda dengan jantan yang akan keluar sperma. Baik, selanjutnya adalah tingkat kematangan gonad. Yang pertama tidak masak, yang kedua permulaan masak, yang ketiga hampir masak, yang keempat masak, dan yang kelima salin.
Gimana sih cara menganalisis tingkat kematangan gonad? Nah, cara kita menganalisis tingkat kematangan gonad bisa dilihat dari jika ikan betina bisa dilihat dari bentuk ovariumnya, apakah tentang ukurannya besar atau kecilnya ovarium, lalu pengisian ovarium dalam rongga tubuh, lalu warna ovariumnya ada warna merah dan kuning, halus tidaknya ovarium, lalu secara umum ukuran telur dalam ovarium, lalu kejelasan bentuk dan warna telur dengan bagian-bagiannya, lalu ukuran garis tengah telur, lalu warna telur tersebut. Nah, di ikan jantan ini kita menganalisis bentuk testis, besar kecilnya testis, pengisian testis dalam rongga tubuh, warna testis, lalu keluar tidaknya cairan dari testis. Nah, ini tingkat kematangan gonad ikan menurut Tester dan Takata 1953. Yang pertama tadi tidak masak. Nah, gonad ini sangat kecil seperti benang dan transparan. Penampang gonad pada ikan jantan pipih dengan warna kelabu. Penampang pada ikan betina bulat dengan warna kemerah-merahan. Nah, pada tahap tidak masak ini, gonad pada ikan jantan berwarna kelabu, sedangkan gonad pada ikan betina berwarna kemerah-merahan. Lalu yang kedua, permulaan masak. Gonad berisi seperempat rongga tubuh. Jadi rongga tubuh ikan seperempatnya telah diisi oleh gonad tersebut. Warnanya pada ikan jantan kelabu atau putih, bentuknya pipih, sedangkan pada ikan betina warnanya kemerah-merahan atau kuning dan bentuknya bulat. Tetapi pada ikan betina di sini telur belum tampak atau telur tidak tampak. Nah, yang ketiga ada hampir masak. Gonad berisi setengah tubuh. Nah, gonad ini sudah mengisi setengah dari rongga tubuh ikan tersebut. Pada gonad ikan jantan berwarna putih, lalu pada ikan betina sudah berwarna kuning. Bentuk telurnya sudah tampak melalui dinding ovarium. Lalu yang keempat adalah masak. Gonad berisi 3/4 rongga tubuh. Gonad ikan jantan berwarna putih berisi cairan warna putih. Gonad ikan jantan, lalu gonad betinanya berwarna kuning, hampir bening atau bening. Telur sudah dapat terlihat, kadang-kadang dengan tekanan halus pada perutnya yang menonjol, ada yang menonjol pada lubang pelepasannya. Jadi, jika kita tekan halus pada perutnya, ada yang menonjol pada lubang pelepasannya. Lalu yang terakhir salin, hampir sama dengan tahap kedua dan sukar dibedakan dengan tahap kedua yaitu yang tahap permulaan masak. Gonad jantannya berwarna putih, kadang-kadang dengan bintik coklat, lalu gonad betina berwarna merah, lembik dan telur tidak nampak. Ya, Selanjutnya. ya terima kasih Samuel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan tingkat kematangan gonad ya. Untuk penentuan tingkat kematangan gonad ini sangat penting dilakukan ya, karena sangat berguna untuk mengetahui perbandingan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, atau ukuran pemijahan, musim pemijahan, dan lama pemijahan dalam suatu siklus. Dan penentuan tingkat kematangan gonad ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara histologis, yang kedua secara morfologis. Untuk yang histologis, pengamatan gonad, penentuan tingkat kematangan gonad diamati melalui perkembangan gonad, melalui fase perkembangan jaringan sel gonad. Cara ini umumnya dipakai untuk ikan yang ukuran gonadnya lebih kecil atau mikroskopis umumnya. Dan kelebihan kekurangan metode ini, tingkat ketelitian yang tinggi kelebihannya, namun memerlukan waktu yang lama karena kurang praktis, dan penelitian dilakukan tidak langsung tidak hanya langsung di lapangan, tapi juga harus di laboratorium dengan waktu yang terbatas. Lalu ada secara morfologis ya, berdasarkan ukuran gonad secara visual. Jadi
visual bisa dilihat kayak ukuran gonadnya, warna gonadnya, atau struktur permukaan, panjang, berat, gitu. Umumnya dipakai untuk ikan yang ukuran gonadnya lebih besar. Dan metode ini mudah, cepat, dan praktis dengan kelemahan tingkat ketelitian yang rendah. Untuk contoh standar penentuan tingkat kematangan gonad secara histologis, tingkat kematangan gonad dari spesies oyster Crassostrea cucullata atau biasa kita kenal dengan tiram ya. Yang pertama ada berkembangnya. Kalau berkembangnya folikel itu berdinding tebal, berongga, antar folikel ada jaringan vaskular. Ada fase matang, dinding folikel tipis, rongga membesar, jaringan vaskular hampir tidak ada. Lalu ada pemijahan, dinding folikel pecah, sebagian gamet yang matang di tengah folikel dikeluarkan dan tidak aktif. Tidak terdapat folikel, hanya ada sisa jaringan vaskular. Standar penentuan tingkat kematangan gonad ikan secara morfologi menurut Kasih berdasarkan penentuan tingkat kematangan gonad ikan belanak atau mugil SP. Yang untuk tingkat kematangan gonad tingkat pertama di betinanya ada ovari seperti benang ya, panjang sampai ke depan tubuh, warna jernih, permukaannya licin. Lalu untuk jantannya testis seperti benang, lebih pendek, warnanya juga jernih sama seperti betina. Untuk tingkat kematangan gonad tingkat 2-nya ukuran lebih besar, warnanya gelap kekuningan, telur belum terlihat jelas. Untuk jantannya ukuran testis lebih besar, warna putih susu, bentuk lebih jelas dari tingkat kematangan gonad yang pertama. Dan untuk yang ketiga, untuk betinanya ovari berwarna kuning. Secara visual telurnya sudah kelihatan butirnya. Dan jantan permukaan testis nampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar dalam keadaan diawetkan dan mudah putus. Untuk tingkat keempat, ovari, jadi setiap tingkat itu makin besar ya, ovari semakin besar, telur berwarna semakin kuning, mudah dipisahkan, butir minyak tak tampak mengisi setengah atau 2/3 rongga tubuh, dan usus mulai terdesak oleh telur tersebut. Dan untuk yang jantan, seperti tingkat kematangan gonad yang ketiga, tampak lebih jelas, testis makin pejal, dan rongga tubuh mulai penuh warna putih susu, dengan warna putih susu. Yang terakhir, tingkat kelima, ovari mulai berkerut, dindingnya mulai menebal, butir telur sisa terdapat di dekat pelepasan. Jadi nggak semua yang keluar ya, jadi ada yang tersisa gitu. Bisa keluar semua, bisa ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa terdapat di dekat pelepasan. Lalu untuk bagian jantan, testis bagian belakang mengempis dan bagian dekat pelepasan masih berisi. Bisa dilihat ya, ini contoh gonadnya dari, untuk yang ini kan yang sebelah kanan itu sperma, jadi yang ini jantan dan yang kiri telur, yaitu betina. Yang ini nih yang warna kuning, untuk yang betina ini yang warna kuning, dan untuk yang jantan ini warnanya putih yang di situ. Dan ini tingkat kematangan gonad pada ikan sembilang atau Plautus sp ini masih secara morfologi ya, soalnya ini visual masih terlihat warnanya kuning tuh. Di tingkat ketiga tadi kan sudah terlihat, kalau yang tingkat pertama belum, tingkat kedua kedua belum terlihat jelas, yang ketiga betinanya udah mulai warna kuning, menguning sampai mengerut, sama seperti jantan juga. Dilanjut aja. Lalu ada hubungan panjang dan berat ikan ya. Jadi jika misalkan semakin bertambah panjang dan berat tubuh ikan, maka tingkat kematangan gonad semakin tinggi dan nilai GSI atau indeks kematangan gonad semakin bertambah. Yang kedua, adanya kecenderungan semakin tinggi TKG atau tingkat kematangan gonad, maka kisaran panjang dan berat tubuh semakin tinggi, sama seperti yang pertama tadi, cuman hanya beda ini.
Selain itu, dijumpai pula ikan dengan ukuran kisaran panjang dan berat yang sama, tidak mempunyai TKG yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan. Jadi bisa aja si TKG-nya, si panjang dan berat tumbuhnya tinggi, tapi TKG-nya juga sebaliknya gitu. Itu disebabkan oleh kondisi lingkungan tadi seperti yang dijelaskan pada faktor-faktor suhu, salinitas dan sebagainya. Dilanjut aja, Temel. Kang Agung, silakan. Tingkat kematangan gonad atau TKG berdasarkan monografik gonad modifikasi case. Di sini ada sebuah formula W sama dengan A L B, di mana W itu adalah berat tubuh ikan, satuannya adalah gram, L adalah panjang ikan, satuannya milimeter, A dan B adalah konstanta. Indeks kematangan gonad atau IKG. Indeks kematangan gonad merupakan salah satu indeks kuantitatif untuk mengetahui tingkat kematangan yang terjadi pada gonad. Indeks ini dinamakan juga maturity atau gonad somatic index, yaitu suatu nilai dalam persen sebagai hasil dari bandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan, termasuk gonad dikalikan dengan 100%. Rumus indeks kematangan gonad adalah sebagai berikut ini. IKG sama dengan DG per DT dikali 100%, di mana IKG adalah indeks kematangan gonad, DG adalah berat gonad, satuannya adalah gram, DT adalah berat tubuh, satuannya adalah gram. Indeks gonad. Nah, perbandingan antara berat gonad dengan panjang ikan yang dirumuskan sebagai berikut. IG sama dengan W per L pangkat 3 kali 10 pangkat 8, di mana IG adalah indeks gonad, W adalah berat gonad segar, satuannya adalah gram, L adalah panjang ikan, satuannya adalah milimeter. Ya, di sini ada tabel TKG. Kalau pertama nilainya adalah nilai IG-nya adalah kurang dari 1,0. Keterangannya adalah tidak masak. Golongan 2 ada nilai IG-nya adalah 1,0 sampai 5,0 dengan keterangan memasak. Golongan 3 nilai IG-nya adalah 5,0 sampai 10,0 dengan keterangan memasak. Golongan 4 nilai IG-nya 10,0 sampai 20,0 keterangannya masak. Golongan 5 lebih besar daripada 20 dengan keterangan masak. Nah, itu tadi mungkin sedikit materi tentang tingkat kematangan gonad. Untuk selanjutnya ada beberapa video supaya materi yang disampaikan lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat petang dimanapun Anda berada yang melihat video ini. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membahas mengenai tingkat kematangan gonad atau TKG dan juga perbedaan antara gonad dan juga organ urogenital biar tidak salah tafsir. Oke? Jadi gonad itu adalah kelenjar reproduksi. Baik. Kelenjar reproduksi di betina itu akan menghasilkan sel telur. Kemudian kelenjar reproduksi pada ikan gabus jantan
itu akan menghasilkan sperma. Jadi kalau mau tahu video lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap ikuti Ardicana Farm. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perbedaan gambarnya yang mana antara gonad dan juga yang mana antara urogenital, mari kita simak video berikut ini. Oke, baiklah sahabat albumin dimanapun berada. Jadi ini adalah ikan gabus saya berjantan ya. Bobotnya insya Allah sekitar 1,5 kg kalau nggak salah. Ya, kita mulai balik badannya. Nah, sudah jinak dia. Nah, kita lihat. Jadi salah satu ciri jantan salah satunya adalah banyak totolnya di abdominalnya atau di perutnya. Kemudian yang kedua, kita lihat, nah, yang saya pegang ini adalah bukan gonad. Yang saya pegang ini adalah lubang urogenital. Nah, kita urut, kita lihat apakah keluar cairannya. Nah, itu keluar sedikit, kelihatan kan? Kelihatan sekali cairan daripada gonadnya. Tapi yang kita tunjukkan di sini adalah bukan gonad ya, dia adalah lubang urogenital. Oke, nah kelihatan sekali dia. Untuk lebih lengkapnya mengenai tingkat kematangan gonad, ya insya Allah setelah ini akan dibahas secara mendetail. Yuk, mari kita saksikan. Tingkat kematangan gonad pada ikan gabus dibagi menjadi 4. Sebetulnya 5, yang satu ini adalah pasca. Jadi kita tidak membahas yang pos atau yang pasca, kita membahas antara yang 4 ini. 1, tingkat kematangan gonad 1 atau TKG 1, bisa disebut sebagai imager. Imager itu adalah ikan-ikan gabus yang masih belum dewasa. Jadi dia belum matang gonadnya atau tingkat kematangan gonadnya masih dalam tahap 1. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan gonad kedua adalah yang disebut sebagai maturing atau pendewasaan. Jadi dia sedang proses menuju kepada tingkat selanjutnya. Tingkat selanjutnya itu adalah TKG 3, yakni mature atau dewasa. Kalau sudah dewasa tersebut, dia akan mendekati masa untuk memijah, TKG 3. Kemudian yang keempat adalah TKG 4. Yakni spawning. Spawning itu adalah masa di mana dia sudah siap untuk memijah dan mengeluarkan telur-telur ikan gabus tersebut. Sementara itu, biar tidak salah tafsir, ya, di sini saya punya gambarnya antara gonad betina dan juga gonad jantan dari masa TKG 1, TKG 2, 3, sampai 4. Yuk kita simak videonya berikut ini. Baik teman-teman sahabat albumin semuanya, jadi kita lihat gambar yang pertama itu adalah TKG 1, di mana kematangan gonadnya belum seberapa terlihat, masih terlihat seperti benang-benang halus dan juga belum merupakan sebuah butiran. Jadi TKG 1 ini adalah imager atau belum dewasa. Kemudian untuk gambar yang kedua itu adalah TKG kedua, yaitu maturing atau mulai pendewasaan untuk gonadnya ini. Jadi sudah terlihat agak sedikit merah ya warnanya, sudah mulai bisa dibedakan. Kemudian untuk yang TKG ketiga, yakni mature atau sudah dewasa, maka dia sudah berupa butir-butiran telur. Jadi sudah mudah dibedakan ya, atau dia sudah mulai membesar. Jadi perut ikan gabus ketika sudah di TKG atau tingkat kematangan gonad ketiga, dia sudah mulai agak membesar. Kemudian gambar yang keempat teman-teman, ini sudah mulai paling gampang, yaitu TKG keempat, yakni spawning. Spawning, jadi dia sudah siap untuk mengeluarkan telur-telurnya dengan cara pemijahan bersama dengan si jantannya. Ini adalah gambar tingkat kematangan gonad untuk ikan gabus betina. Baiklah, ini gambar untuk gonad dari ikan gabus jantan. Oke, kita simak gambar yang pertama, TKG 1. Dia hampir sama seperti betina, jadi agak merah bening seperti itu. Kemudian yang kedua adalah TKG 2,
sudah mulai agak membesar ya, warnanya juga semakin terang. Jadi gonadnya. Kemudian yang untuk TKG ketiga ini sudah mulai memudar warnanya, jadi sudah mulai agak putih ya, sudah mulai agak putih, jadi hampir mau matang. Kemudian untuk gambar yang keempat, TKG 4 ini sudah sangat matang sekali dan dia siap untuk membuahi si betinanya. Jadi seperti itu teman-teman sahabat album semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya untuk membahas mengenai tingkat kematangan gonad ini, maka teman-teman semua nggak usah bingung. Kita yang mudah kita amati itu adalah berdasarkan morfologisnya atau ciri-ciri fisiknya. Kemudian jika ikan gabus tersebut sudah memasuki tahapan keempat atau TKG 4, maka ciri-cirinya mudah. Yang pertama, satu, jika diurut dia keluar telurnya ya. Jika diurut dia keluar telurnya untuk betina. Untuk yang jantan, jika diurut dia keluar spermanya. Dan juga untuk yang jantan, biasanya di organ urogenitalnya ada seperti testisnya ya. Testisnya itu keluar. Jadi ada testis seperti menonjol seperti itu. Itu yang untuk jantan. Yang untuk betina biasanya warnanya semakin memerah, merah merona. Kemudian lubang urogenitalnya agak lebar. Ingat ya, lubang urogenital, bukan lubang gonad. Gonad itu sendiri itu tadi adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi yang diproduksi berupa sel telur, yaitu berupa telur, itu namanya gonad. Ya, kalau cairan gonad itu biasanya yang diurut oleh teman-teman, kemudian keluar kuning. Nah, itu ada tingkatannya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi semoga nggak bingung lagi membedakan ikan gabus jantan dan betina, dan kemudian tidak bingung lagi kenapa ikan gabus saya, indukan saya kok enggak bertelur padahal sudah 3 bulan, sudah 4 bulan. Ya, coba dicek dulu satu jenis kelaminnya, kemudian 2 TKG-nya atau tingkat kematangan gonadnya. Kira-kira apakah sudah memenuhi syarat kepada tingkat kematangan gonad keempat? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga info ini membantu para peternak ikan gabus atau para pembudidaya ikan gabus yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin. Oke, mungkin itu materi dan juga video pembahasan dari kelompok 2 tentang tingkat kematangan gonad. Untuk selanjutnya, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya seputar tingkat kematangan gonad. Untuk termin pertama, 3 orang penanya, kami persilahkan. Oke, yang Izin bertanya Kang Sofyan. ya silakan Kang Rizky. Untuk gonad itu saya mau bertanya tentang kelainan atau gangguan pada gonadnya itu ada apa aja gitu, misalnya di betinanya kayak gimana atau di jantannya kayak gimana. Terima kasih Kang Sofyan. Baik, terima kasih Kang Rizky pertanyaannya. Mohon maaf, selanjutnya silakan Kang Irfan ambil alih aja selaku moderator buat siapa yang ingin bertanya atau ya itu pokoknya. Ya, mangga untuk yang mau bertanya lagi untuk termin pertama ini dibuka 3 orang ya, sudah 1 orang. Untuk 2 orang lagi mangga. Kang Irfan izin bertanya. Mangga Teresa.
Nama saya Raisa, NPM akhir 157. Izin bertanya, ada nggak cara untuk mempercepat atau merekayasa pematangan gonad? Terus kalau ada nggak hal yang mempengaruhinya gitu? Jadi nanti efeknya kayak gimana ke hasilnya, hasil proses yang dipercepat itu? Terima kasih. Terima kasih Teh Raisa atas pertanyaannya yang ada ke depannya. Untuk yang ketiga, mangga yang mau bertanya lagi untuk termin pertama ini. Mangga, Izin bertanya, Kang Irfan. Mangga, Kang David. Izin bertanya untuk kelompok 2 ya. Tadi kan proses tingkat kematangan gonad ya. Nah, yang saya tanyain itu, apakah ada gitu faktor menghambat gitu, entah itu faktor eksternal atau internal gitu, yang mencegah atau menghambat proses pematangan gonad gitu, dan bagaimana cara mencegahnya gitu. Terima kasih. Itu saja. Siap, terima kasih Kang Taufik atas pertanyaannya. Maka untuk kelompok 2 mungkin mau menjawab dulu. Mohon maaf untuk pertanyaan ketiga tadi yang nanyanya Taufik ya? Iya, Kang Taufik. Kang. Oh ya, ya terima kasih. Izin menjawab, Kang Teh. Boleh? Maka Teh Amel untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk pertanyaan pertama yang gangguan ya, kelainan pada gonad. Itu bisa disebabkan oleh pencemaran lingkungan ya, atau habitat ikan tersebut untuk tumbuh yang tercemar, bisa menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi yang dapat diamati melalui gonad ikan jantan dan betina. Nah, jika gonad mengalami gangguan karena pencemar, maka akan mengganggu proses reproduksi, bahkan dapat menurunkan produksi ikan tersebut. Begitu, Kang Teh. Baik, terima kasih jawabannya Teh Amel. Yang pertanyaan tadi apakah sudah jelas atau masih bingung mungkin? Jelas Kang, jelas. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Maka dilanjut untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan untuk termin 1 ini. Izin menjawab pertanyaan dari Raisa di nomor 2 ya. Maka Kang Hen. Tadi kan pertanyaannya itu ada nggak cara mempercepat atau merekayasa pematangan gonad? Kalau untuk mempercepat kan di sini ada menurut Effendi 2002. Jadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad itu adalah tingkat kematangan gonad ikan itu adalah suhu dan makanan. Untuk daerah tropis, faktor suhu ini secara relatif perubahannya tidak besar dan umumnya gonad dapat masak lebih cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mempercepat kematangan gonad ini secara alami itu bisa dipengaruhi oleh suhu untuk daerah tropis. Dan ada juga faktor-faktor lain seperti hormonnya atau faktor luarnya, suhu makanan, intensitas. Lalu ada ini menurut Moko Ginta tahun 1998 menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin E yang baik akan memengaruhi pematangan gonad, fekunditas, dan kualitas telur secara maksimal. Jadi bisa disimpulkan pakan yang mengandung nutrisi yang baik akan mempercepat proses pematangan gonad dengan kualitas yang secara maksimal. Ya gitu. Jawabannya bagaimana? Bagaimana Teresa untuk jawabannya? Jelas atau masih bingung? Jelas, Kang. Terima kasih, Kang. Siap, terima kasih jawaban Teresa. Maka dilanjut Kang Teh untuk kelompok 2.
Mungkin untuk ya agak membersihkan waktu sih. Sebentar, Kang Irfan mau jawab. Siap-siap, mangga Kang Hen. Oh ya, tadi kan pertanyaan dari Taufik ya, adakah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi atau memperlambat proses pematangan gonad? Iya tadi kan udah dijawab juga ya, nggak beda jauh dengan nomor 2 ya, kayak faktor utama yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad ikan adalah suhu dan makanan, yaitu kalau suhu dan makanan berarti artinya eksternal. Untuk di daerah luar tropis itu kan berarti menghambat ikan jika suhunya terganggu atau makanannya kurang bagus. Dan untuk faktor pakan juga yang diberikan mempengaruhi TKG, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap jenis pakan ikan ini pasti terdapat kandungan protein yang berbeda-beda. Hal ini juga bisa menjadi alasan kenapa TKG ini berbeda proses kematangannya gitu. Izin menambahkan Kang Teh. Enggak. Ya, jadi tadi juga ada dari akibat eksternal ya, bisa yang pencemaran itu bisa menyebabkan jumlah spermatogonium berkurang gitu, bahkan menimbulkan peradangan. Nah, pada ikan jantan, lalu pada ikan betina itu menyebabkan gangguan pada hormon estrogen. Hormon ini kan merupakan hormon pendukung proses reproduksi ya. Jika hormon ini terganggu, maka dapat mempengaruhi struktur dan fungsi gonad. Salah satunya dapat mengganggu proses vitelogenesis, yaitu proses induksi dan sintetis vitelogenin dihati oleh hormon estradiol, serta penyerapan vitelogenin yang terbawa aliran darah ke dalam oosit. Nah, agar oosit dapat berkembang sempurna, seluruh tahapan proses ini harus berlangsung secara berurutan dan teratur. Karena pencemaran tersebut bisa menyebabkan gangguan pada hormon tersebut, maka jalannya proses tersebut dapat terganggu. Begitu. Terima kasih. Baik, untuk termin 1 sudah terjawab semua ya Kang Teh. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Henry sama Teh Amelia. Terima kasih juga Kang Taufik atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin termin kedua dibawa 3 penanya, Mangga. Baik, sebelum termin kedua, Bapak ingin mengomentari ya, Kang Irfan ya, kelompok ini. Pertama-tama Bapak tetap mengapresiasi apa yang telah ditayangkan, dipresentasikan di layar ini. Tapi ada sedikit komen barangkali dari Bapak. Di bawah ini ada semacam apa ya, translate yang cukup mengganggu sebetulnya ya. Mungkin di layar Anda ada nggak tulisan yang tiba-tiba muncul kalau kita bicara? Bapak? Ya, halo? Ya Pak, mohon maaf, di laptop Bapak di sebelah kanan di bawah ada titik 3. Ya, itu diklik, lalu untuk captionnya dinonaktifkan, Pak. Captionnya dinonaktifkan, oh ini ya aktifkan ya? Iya. Oke. Off Sudah, Pak? ya? Oh Oke. iya. Sip. Oke ya? Alhamdulillah. Mungkin tadi ke ini ya, ke pijit ya, atau kalau tadi yang kelas A, B nggak muncul, tapi yang alhamdulillah syukur ya, sekarang sudah oke. Jadi lupa, jadi Bapak tadi tidak mengingatkan, di Bapak ada tulisan yang terus mengikuti ya, sehingga PPT Anda agak terganggu, jadi tambah kecil gitu ya, itunya tampilannya. Tapi sekarang mungkin nanti kalau ini sudah oke ya, bagus. Terima kasih Teh Amelia atas koreksiannya. Iya Pak, sama-sama. Baik. Bapak mengapresiasi tadi tayangannya, lalu kalau misalkan Anda akan menayangkan video, dan nanti juga mungkin Anda juga
kalau bisa kalau sedang praktikum kayak apa dibuatkan videonya ya. Tapi tolong backsound-nya itu jangan terlalu besar ya. Jadi mengganggu yang sedang diterangkan, yang sedang dijelaskan. Tadi yang gabus tadi terganggu oleh backsound yang cukup keras ya. Jadi konsentrasinya agak buyar sebetulnya ya. Nah nanti kalau Anda membuat lagi seperti itu, ini aja backsound-nya yang lembut gitu ya, yang tidak terlalu mengganggu ke pendengaran kita, sehingga fokus memang ke materi gitu ya. Itu saran dari Bapak. Mudah-mudahan Anda bisa lebih baik lagi kalau nanti membuat video baik di praktikum maupun pada yang lainnya. Nah, tadi juga sudah dikemukakan hanya mungkin ini referensinya kayaknya ini referensinya dari biologi perikanannya yang ini ya yang FMD atau agak berbeda ya, tapi hampir sama sih isinya ya, hampir sama, hanya misalnya tadi tidak menjelaskan melalui TKG menurut Kak Stephen, Bagenal dan seterusnya. Nggak apa-apa, nanti coba kalau Anda mengambil referensinya tidak dari biologi perikanannya Effendi, sebetulnya di kelas A dan B itunya apa referensinya mengambil dari Effendi. Jadi nanti tolong mintalah ke kelas A dan B PowerPoint-nya gitu ya, nggak apa-apa. Di sharing ya, di share ke Anda. Saling share lah paling tidak. Kalau di kelas A seperti apa, kelas B seperti apa, kelas C juga seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti ada perbandingan. Tadi juga sama. Kalau nggak salah di kelas B yang gabus juga, tapi di kelas A agak lain, gitu ya. Jadi memperkaya hasanah lah, memperkaya keilmuannya. Nah, gitu ya. Jadi sangat tertarik sebetulnya, sangat menarik tayangannya. Nah, tadi ada pertanyaan apa ya? Coba diulang lagi yang ke-1, kedua, ketiga, boleh Bapak perjelas gitu ya, Mangga. Baik Pak, semua ya. Pertanyaan Pak? Ya, semua pertanyaan. Tapi satu-satu ya. Ya Pak. Dan untuk yang pertanyaan pertama itu, apakah ada contoh kelainan atau gangguan pada gonad ikan? Itu Pak pertanyaannya. Oke. Jadi sebetulnya kelainan dan teratologi ya, itu ilmunya teratologi, ilmu kelainan dari gonad. Yang ditanyanya bisanya karena bisa herediter, bisa karena pencemar. Tadi sudah dikemukakan oleh teman Anda. Biasanya pencemarnya yang anorganik ya, misalnya oleh logam berat, radiasi dan seterusnya. Itu memang tadi juga ada pertanyaan di kelas sebelum Anda, apakah itu mengganggu ke organ yang lainnya? Nah, jawabannya memang secara tidak langsung tidak mengganggu, misalnya ke ginjal, ke usus, ke hati dan seterusnya, ke jantung dan seterusnya tidak. Tetapi dia akan mengganggu ke sistem reproduksi, ya artinya ke zuriatnya, keturunannya, bisa cacat dan seterusnya gitu ya. Memang itu tidak kita bahas terlalu dalam karena memang itu ada ilmunya. Memang itu lebih menonjol di ilmunya biologinya di manusia ya, biasanya teratologi namanya, ilmu yang kelainan cacat tubuh dan seterusnya. Tapi kalau di ikan agak terabaikan lah ya, karena biasanya kan ikan itu lebih banyak dikonsumsi, tapi juga ada juga ikan hias ya yang untuk dilihat. Berarti kecacatannya mungkin akan dieliminir sedemikian rupa. Itu barangkali. Baik, yang kedua, Dek, pertanyaannya apa? Yang kedua, adakah cara mempercepat atau merekayasa pematangan gonad? Dan untuk yang tadi saya jawab, baru ini Pak, mempercepatnya. Oke, jadi sebetulnya ada dua faktor ya. Proses TKG itu merupakan salah satu bagian proses reproduksi. Kesananya kan pemijahan. Jadi salah satu proses bagian dari reproduksi. Yang mana kita tahu bahwa proses reproduksi itu dipengaruhi oleh dua faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor dalamnya sendiri adalah genetis. Salah satunya genetis, yang lainnya adalah hormonal. Nah, hormonal itu juga bisa
bersifat saling, kalau misalnya dia berlebih dia akan menolak gitu ya. Jadi ada istilahnya apa, lupa ya Bapak ya. Istilahnya itu efek negatif lah ya. Efek negatif begini. Jadi kalau misalnya estrogennya tinggi, itunya akan menurun gitu ya. Jadi ada timbal balik lah ya. Nanti mungkin di endokrinologi akan dibahas bagaimana efek hormon itu kalau dia berlebih, kalau dia berkurang dan seterusnya. Jadi ada efek apa ya, lupa lagi Bapak ya. Nanti kita coba lihat. Nah, jadi ada efek hormonal dan ada efek genetis. Nah, genetis ya. Lalu ada faktor luarnya. Faktor luarnya tadi bisa parameter kualitas air, lingkungan, suhu, pH, lalu apalagi ya, musim juga, itu juga mempengaruhi ya. Bahkan misalnya kita bisa menaik turunkan elevasi dari permukaan air, itu juga bisa dipengaruhi, akan menghambat atau mempercepat proses TKG gitu ya. Jadi faktor luar dan faktor dalam itu barangkali. Terus ada lagi yang nomor 3. Nah, tadi yang itu ya disebutnya feedback negatif ya. Feedback negatif di hormon itu yang disebut dengan feedback negatif. Nanti coba Anda lihat di Google aja kalau feedback negatif itu seperti apa. Jadi ada feedback positif, ada feedback negatif. Itu kerja hormon biasanya di situ ya. Ya. Baik, terus yang ketiga, maaf. Yang ketiga tidak beda jauh dengan nomor 2 Pak. Jadi adakah faktor eksternal atau internal yang menghambat kematangan gonad? Ya itu, jadi ada feedback negatif ya. Jadi ada semacam sinyal ya, kalau misalkan kerja hormon itu kalau dia berlebih maka akan menutup ini, kalau dia kurang akan jadi ada semacam mekanisme kerja hormon ya. Jadi nanti mungkin lebih ini lagi di masalah endokrin lah ya, hormon, ada kerja hormon. Jadi ada yang disebut dengan feedback negatif. Kalau Anda misalnya bisa lihat, nanti coba aja dilihat di Google feedback negatif dalam hormon itu kerjanya seperti apa, nanti akan muncul gitu ya. Itu. Jadi ada. Jadi tetap kita faktor luar, faktor dalam. Faktor dalamnya tadi genetis, faktor selain genetis adalah hormonal. Jadi seperti misalkan kalau ikan nila mungkin cepat TKG-nya relatif lebih cepat dibandingkan dengan ikan gurame misalnya. Nah, apakah ikan gurame itu karena dia herbivore atau karena dia memang genetis? Nah, itu juga banyak sekali yang kita duga mungkin itu sebetulnya genetis gitu ya, yang agak lambat. Pertumbuhannya kan paling lambat dia untuk menginikan kematangan gonadnya gitu ya. Itu barangkali. Mangga. Sekarang kita lanjutkan mungkin dengan sesi yang kedua. Silakan dibuka lagi dengan 3 pertanyaan. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya sama penamaan jawabannya Pak. Untuk selanjutnya dibuka termin kedua. Maka yang mau bertanya untuk kelompok 2. Izin bertanya. Oh, silakan. Siap, maka Kang Sidik. Izin bertanya nih untuk kelompok. Untuk perhitungan indeks kematangan gonad ini berdasarkan rumus yang sudah ditentukan nih. Nah, keakuratannya itu sendiri bagaimana ya? Siap, terima kasih Kang Sidik atas pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi mungkin? Izin bertanya Kang. Siap, maka Kang Aldeus. Mungkin itu Kang Hafiz dulu ada di kolom chat, Kang. Siap, ini pertanyaan dari Hafiz. Ya, kelompok 2. Izin bertanya Kang, apakah jika indukan mengalami kecacatan akan berpengaruh kepada gonad? Itu pertanyaan dari Kang Hafiz. Terus, maka Kang Aldeus untuk pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Kang Irfan. Izin bertanya, kalau untuk untuk ikan yang ada di kolam, seperti yang ada di kolam distribusi gitu, kan itu ada ikan dewasanya juga. Ya, yang saya tanyakan adalah apakah
kepadatan kolam perairan, kepadatan suatu perairan dapat mempengaruhi kematangan gonad. Terima kasih. Terima kasih Kak Malteus atas pertanyaannya. Mangga untuk kelompok 2. Izin menjawab Kang Teh. Silakan. Ya. Untuk yang tadi, apakah induk yang cacat dapat mempengaruhi gonad ya? Jadi untuk calon induk yang akan melakukan pemijahan itu sebaiknya tidak ada cacat tubuh. Seperti itu. Cuman untuk penyebabnya apakah berpengaruh? Saya belum nemu ya, tapi disarankan jika ingin melakukan pemijahan itu untuk memilih induk yang tidak memiliki cacat. Begitu Kang Teh. Siap, apakah terjawab untuk Kang Sidik? Tadi. Baik, terima kasih Kang Hafid atas pertanyaannya. Maka dilanjut untuk kelompok 2. Izin menjawab, Kang Irfan. Mangga Kang Agung. Ya, ini pertanyaan tadi yang nomor 3 ya dari Alteus. Kepadatan suatu perairan dapat mempengaruhi kematangan gonad. Nah, tergantung dia habitatnya ya. Kalau misalkan kayak tadi kan gabus kan dia bisa di agak ke lumpur. Tapi kalau misalkan kayak ikan koi, ikan apa kan nggak bisa di lumpur gitu, tergantung habitatnya dia. Tapi kalau misalkan habitatnya dia tuh berpindah itu kayak jadinya stresor, mempengaruhi dianya gitu. Jadi gonadnya nggak terlalu bagus gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Agung atas jawabannya. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang kurang paham dari jawaban-jawaban tadi bisa ditanyakan lagi. Izin menjawab untuk pertanyaan Sidik. Maka Kang Henry. Dari yang saya simpulkan, makan jadi tadi mohon maaf pertanyaannya kan ini keakuratan indeks kematangan gonad. Nah, kan tadi itu di PPT itu ada rumusnya ya, rumus indeks kematangan gonad. Jadi yang indeks kematangan gonadnya itu di rumusnya itu ada berat dengan panjang ikan. Nah, kalau yang saya simpulkan mah, jadi si indeks kematangan gonad ini keakuratannya di atas 70% atau nyampe 90 lah. Kenapa? Karena dari rumusnya aja udah terlihat bahwa si kematangan gonad itu berkaitan dengan panjang dan berat ikan. Gitu, Kang. Gimana? Kurang jelas atau gimana? Cukup Kang Hen, nuhun. Ya udah, terima kasih. Mungkin nanti kalau kurang mohon maaf. Ya. Terima kasih juga. Baik, untuk termin kedua
Untuk 3 pertanyaan sudah selesai ya. Baik, Bapak ingin mengomentari sebelum Kang Irfan ya. Iya, Pak. Baik, tadi keakuratan ya IKG dan TKG itu seperti apa? Memang yang TKG itu lebih subjektif ya karena secara vision ya apa artinya penglihatan ya. Kita melihat mengamati dari gonad misalkan ya TKG 1, 2, 3 apalagi morfologi dan histologi ya. Jadi memang bisa dilihat ya artinya mungkin saja pengamatnya itu tidak jeli, bisa saja subjektif. Tapi yang IKG yang berdasarkan bobot dan panjang, berat dan panjang mungkin itu juga bisa mewakili, artinya masih tetap ada kelas interval ya, kelas interval. Jadi ada semacam toleransi lah ya di dalam menentukan IKG dan TKG itu memang lebih digabungkan lah antara TKG dan IKG. Biasanya kalau berat tubuhnya atau panjang tubuhnya membesar, bertambah, maka IKG-nya juga bertambah gitu ya. Jadi berbanding lurus ya artinya. Nah itu terhadap tadi keakuratan ya. Ya kita sebetulnya itu kan toleran apa ya, ada di kelas interval ya, dari kelas interval. Menduga seperti itu. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa ya, lupa Kang, tolong dibantu yang 2 lagi itu apa yang untuk yang 2 lagi, apakah jika indukan mengalami kecacatan akan berpengaruh terhadap gonadnya? Oke, kalau indukan mengalami kecacatan ya, misalkan cacatnya fisik ya, bukan cacat fisik, misalkan dia dari sirip dan seterusnya sehingga gerakan berenangnya agak terganggu. Ya mungkin juga secara tidak langsung dia akan mengambil makanannya juga tidak optimal, sehingga ya kan salah satu untuk meningkatkan atau mempercepat kematangan gonad itu pasokannya itu dari pakan yang dikonsumsi, sehingga memang itu juga bisa mengganggu. Makanya tadi kata teman Anda, kalau Anda mau memijahkan ikan itu indukannya itu harus betul-betul yang bebas dari cacat apapun ya, jadi harus betul-betul sempurna dalam tanda kutip ya, harus dalam tanda kutip sehingga dari bentuk tubuh apalagi misalkan kecacatan sebaiknya tidak digunakan yang cacat itu. Yang kedua tidak ada penyakit juga ya, penyakit yang menyertainya baik ektoparasit maupun endoparasit. Biasanya dilihat memang ektoparasitnya. Ini ada ichthyophorosis, jangan dijadikan calon induk ya, atau apalagi induk misalkan ya. Ya jadi dihindari. Jadi sebaiknya meskipun secara tidak langsung tidak mengganggu gonad, tetapi mungkin nanti akan membawa hal yang secara tidak langsung kurang baik lah untuk turunannya ya. Makanya tadi betul, jadi harus dipilih yang betul-betul sehat secara fisik ya, secara gerakan lincah dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya lagi pertanyaannya yang Kang. Dan yang terakhir Pak, yang pertanyaan ketiga dari Alteus ini, apakah kepadatan suatu perairan dapat mempengaruhi kematangan gonad? Oke, jadi kepadatan ya, padat tebar atau crowdednya ya. Jadi kepadatan itu secara tidak langsung dia kalau memang suplai makanannya terbatas, jelas dia akan mempengaruhi ke tingkat TKG-nya ya, karena kalau kepadatan tinggi kan angka apa ya, untuk mendapatkan pakan juga menjadi lebih kecil ya, artinya kansnya lebih kecil jika misalnya kepadatannya rendah ya. Kalau kepadatannya, jadi kepadatan juga bisa mempengaruhi tadi ya, menjadi faktor luar gitu ya terhadap TKG, terhadap tingkat kematangan gonad. Jadi kalau terlalu padat, terlalu crowded, di samping mungkin stressingnya juga besar, lalu akan timbul trigger menjadi adanya parasit dan penyakit karena gesekan kalau memang tidak dikelola dengan baik kualitas airnya ya, tidak dikelola dengan air. Jadi ada hubungannya dengan kepadatan, bagus ya. Jadi pertanyaan cukup bagus nih. Jadi kepadatan juga bisa mempengaruhi TKG kalau misalkan suplai makanannya terbatas. Tapi kalau suplai makanannya berlebih mungkin terpenuhi, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi itu juga harus dibarengi dengan kalau tingkat kepadatan tinggi, lalu manajemen pemberian pakan yang juga cukup
banyak gitu ya. Nah, artinya ke pengelolaan kualitas airnya juga harus dilihat sedemikian rupa jangan sampai menjadi cepat terjadinya tumpukan bahan pencemar di perairan tadi. Itu barangkali. Baik, itu dari Bapak tambahan. Sekarang satu sesi lagi saja, 3 pertanyaan, silakan lagi oleh Kang Irfan, maka Kang. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Untuk selanjutnya, termin ketiga untuk 3 pertanyaan, maka dipersilakan untuk teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ini 62 orang, masa nggak ada yang bertanya? Satu sesi lagi aja, silakan. Nah. Izin bertanya Kang. Maka Kang Rafiq. Tadi kan sebutkannya bahwa ada 2 faktor, itu faktor internal eksternal. Nah, dan faktor eksternal itu kan ada makanannya. Nah, di sini saya mau nanya, makanan yang baik itu pada saat proses tingkat kematangan gonat itu apa? Dan interval waktu pemberian pakan pada saat proses tingkat kematangan gonat ini berapa kurang lebihnya gitu. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih Kang Rafiq atas pertanyaannya. Maka untuk Kang Farhan, ini ada pertanyaan dari Kang Farhan. Ini pertanyaan dari Kang Farhan, apakah kecepatan pertumbuhan gonat jantan dan betina sejalan? Itu mungkin pertanyaan dari Kang Farhan. Terima kasih Kang Farhan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, maka dipersilakan. Izin bertanya. Siap, maka Teh Jenny. Terdengarkan ya? Kan ini teh sebelumnya saya Jenny Sipa MPN 188. Nah, di buku yang FND itu menurut Pak Kata dan tester, telur itu dibagi menjadi ada 4 tipe. Itu ada tipe A, B, C, sama D. Nah, untuk yang tipe D ini, itu termasuk ke telur sisa dalam berbagai tingkat kemunduran. Jadi pada intinya, telur ini tuh dia matang tapi tidak dikeluarkan. Jadi pada waktu pemijahannya, itu dihisap kembali masuk ke dinding ovarium. Nah, apabila ada suatu kasus yang serupa pada ikan gitu, nanti pada fase bertelur yang selanjutnya, apakah ada masalah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Teh Jenny untuk pertanyaannya. Kemudian untuk kelompok 2, maka yang mau menjawab. Izin menjawab ya untuk pertanyaan Kang Farhan. Apakah kecepatan pertumbuhan gonat jantan dan betina sejalan? Nah, menurut Makmur dan kawan-kawan, tahun 2003, ukuran gonat yang matang pertama kali bervariasi di antara spesies. Hal ini diduga karena faktor ketersediaan pakan di suatu perairan, pola adaptasi, dan strategi hidup ikan yang berbeda. Selain itu, perbedaan kecepatan pertumbuhan ikan
sehingga berpengaruh pada kecepatan kematangan gonad ikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap spesies ikan itu pertumbuhannya berbeda dan itu mempengaruhi tingkat kematangan gonadnya juga. Nah, itu juga berpengaruh pada jantan atau betina sesuai dengan lingkungannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ikan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tamel atas jawabannya, atas pertanyaan dari Kang Farhan tadi. Maka dilanjut. Izin menjawab yang pertanyaan dari Ahmad tadi ya. Kan apakah suaranya terdengar? Terdengar Kang, terdengar. Ya. Terima kasih. Tadi pertanyaan itu makanan yang bagus untuk tingkat kematangan gonad dan interval waktu pemberian pakan yang bagus. Nah, jika untuk makanan yang bagusnya kan tadi seperti dijelaskan di termin pertama, menurut Moko Ginta tahun 1998 menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung nutrisi protein, lemak, karbohidrat, dan mineral lainnya ataupun vitamin E yang baik akan mempengaruhi pematangan gonad secara maksimal, pematangan gonad dan kualitasnya secara maksimal. Dan untuk intervalnya, menurut saya jika misalkan interval, saya tidak tahu secara rinci waktunya berapa jam atau berapa harinya. Nah, jika misalkan yang saya simpulkan ini, jika misalkan terlalu sering diberikan pakan, si ikan itu seperti halnya manusia, jadi jika sering makan kan akan kekenyangan tuh. Jadi misalkan sering dikasih pakan, si ikan akan kekenyangan dan pakan-pakan sisa akan tersisa gitu di dalam perairan tersebut. Jadi jika tersisa gitu kan akan mempengaruhi fisiologis ikannya juga gitu, karena sisa-sisa pakan yang mengendap atau dan sebagainya gitu. Dan untuk waktu yang lebih rincinya saya belum tahu sampai sekarang gitu. Belum belajar juga. Terima kasih. Apakah terjawab pertanyaannya? Siap Kang, terima kasih terjawab. Siap, terima kasih Kang Henry atas jawabannya. Satu lagi dari pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan Teh Jenny, jujur ya
saya kesulitan mencari jawabannya, tapi kalau misalkan secara logika, mohon maaf bila salah, tolong dikoreksi, tidak akan mempengaruhi reproduksi berikutnya gitu. Karena kan seperti manusia ya, jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur secara sendirinya dan terus mengalami pembaharuan. Jadi sel telur tersebut akan apa ya? Akan melebur secara alami. Jadi tidak akan mempengaruhi proses reproduksi di masa yang berikutnya seperti itu. Tolong dikoreksi Pak bila salah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus ya. Bapak yang masih ingat aja yang barusan ya. Apakah kalau misalnya ada sisa telur yang tadi ABCD tadi yang diserap kembali oleh dinding ovari akan mengganggu siklus berikutnya? Tentu tidak. Jawabannya tadi sudah betul. Tentu tidak. Itu kan melebur dan kan ikan itu berovulasi itu ada yang sekali seumur hidup seperti salmon, jadi begitu dia ovulasi langsung mati ya kalau salmon. Ada juga yang sepanjang tahun dia berovulasi mengeluarkan telurnya sepanjang musim, jadi sepanjang tahun. Ada juga yang per musim gitu ya. Nah, tidak semua telur-telur yang diovulasikan itu semuanya dikeluarkan atau diovulasikan dari oviduct ke saluran ke lingkungan gitu ya, tidak semuanya. Tapi ada sebagian yang memang tidak sempat dikeluarkan keluar tubuh, tetapi akan diserap kembali oleh dinding ovari untuk di metabolisme kembali. Artinya tidak mengganggu siklus reproduksi selanjutnya, gitu ya. Tuh, jadi kalau di manusia bukan ada yang disebut menstruasi gitu ya. Tuh, dia dikeluarkan kalau tidak dibuahi. Baik. Lalu pertanyaan yang tadi yang kedua apa ya, Kang? Jadi yang ingat aja baru. Yang kedua tadi, apakah kecepatan pertumbuhan gonad jantan dan betina sejalan? Oke. Ini ya yang Karparhan ya. Baik. Apakah pertumbuhan gonad jantan dan betina sejalan? Yang di mana ini? Yang di alam atau yang di budidaya misalkan. Nah, kalau yang di alam memang sejatinya harus beriringan pertumbuhan gonad jantan dan betinanya supaya nanti dia pada saat estrus, pada saat dia musim pemijah sama dia mengeluarkan sel telur dan sperma yang sudah matang telur, matang gonad lah ya, yang sudah mature gitu ya. Jadi pada prinsipnya harusnya sejalan. Jadi ini pertanyaannya bagus. Pertumbuhan gonad dan jantan dan betina harus sejalan. Kalau tidak sejalan agak susah ya. Jadi tidak tapi mungkin saja. Memang ini idealnya sejalan ya. Kalau di alam ya sejalan. Jadi pada saat dia nanti memijah, dua-duanya sedang sudah matang telur dan sperma. Tuh. Baik. Lalu yang selanjutnya yang pertanyaan yang ketiga atau keberapa? Satu ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan dari Ahmad. Makanan yang bagus untuk tingkat kematangan gonad dan interval waktu pemberian pakan yang bagus, Pak. Oke. Jadi tentu saja yang gizi yang seimbang ya. Gizi yang seimbang itu karbohidrat, protein dan lemaknya harus seimbang, dalam artian biasanya memang kalau di ikan itu protein yang lebih tinggi karena dia untuk memacu perkembangan tadi fitologenesis, pembentukan kuning telur, cadangan makanan dan seterusnya. Hanya barangkali pada saat nanti dia akan memijah biasanya katanya lemaknya harus dikurangi karena untuk mempercepat ovulasi biasanya. Jadi komposisi lemaknya dikurangi tapi proteinnya tinggi gitu ya. Lalu berapa kali dia memberi pemberian pakannya? Biasanya memang kalau di budidaya 2-3 kali ya, 2-3 kali. Tergantung mungkin ini laju pengosongan perutnya, nanti Anda belajar laju pengosongan perut itu seperti apa, kapan dia akan lapar dan seterusnya. Mungkin itu juga mungkin akan kita pelajari di sesi berikutnya di mata kuliah yang lain gitu ya. Ada yang disebut dengan laju pengosongan perut. Jadi setelah perutnya habis kosong baru dia seolah-olah makan lagi. Ada juga kan yang disebut ad libitum, sekenyangnya aja dia diberikan
sampai tidak mau makan lagi. Nah, itu ad libitum. Tapi pada prinsipnya kalau untuk calon induk dan akannya menjadi induk, komposisi proteinnya ditinggikan biasanya ya. Komposisi proteinnya dengan version square kalau nggak salah, nanti ada semacam formulasi pembuatan pakan, nanti juga Anda akan belajar mungkin. Jadi tingkat proteinnya ditinggikan jadi 30-30% misalnya pada saat dia ingin memacu pertumbuhan atau TKG-nya dipicu atau di-trigger lah ya, supaya lebih cepat pematangan gonadnya. Itu barangkali. Saudara-saudara, terima kasih. Ini sudah sebetulnya cukup bagus ini pertanyaan-pertanyaannya. Tolong jangan lupa nanti notulennya mengirimkan ke Kang Irfan ya. Dari Kang Irfan, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, tolong dikompilasi, lalu dikirimkan ke Kang Irfan, dari Kang Irfan ke Bapak sebagai proses kuliah tatap maya pada siang hari ini, tanggal 3 Maret ya, 2021, menjadi bukti bahwa Anda sudah melaksanakan kuliah daring ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tadi juga di chat ada Ibu Kiki yang mengingatkan Anda untuk menulis presensi atau kehadiran. Katanya baru ada 45, tapi yang hadir 62. Tolong diingatkan lagi oleh Kang Irfan dan oleh Bapak juga, memang menjadi kewajiban dosen untuk mengingatkan mahasiswanya menulis presensi atau kehadiran di siat mahasiswanya masing-masing. Karena ini akan langsung direkam oleh pusat, oleh rektorat ya, akan terekam ke sana sehingga tidak ada lagi yang nitip-nitip absen ya, karena sudah langsung terekam, baik dosen maupun mahasiswa juga agak susah ya sekarang ya. Jadi kita ini saja on time saja lah kalau bisa ya. Bapak selalu mengingatkan, dan itu menjadi kewajiban dosen untuk mengingatkan mahasiswanya untuk menuliskan presensi kehadiran dari masing-masing mahasiswanya. Mudah-mudahan dari 60 orang lebih ini semuanya bisa mengklik kehadirannya sehingga Anda tidak dirugikan. Karena mungkin akan lebih ketat penghitungannya, siapa yang kurang dari 80% mungkin tidak akan ikut UAS ya, rugi ya. Jadi mudah-mudahan Anda siap hadir pada waktunya. Saudara-saudara, sebelum ditutup, Bapak ingin memberikan sedikit kesan. Tadi memang ada sedikit jeda dalam hal jawaban, sehingga agak, kalau di tatap muka biasanya ini akan mengundang banyak suara bising ya, yang ngobrol gitu ya kalau di kelas gitu ya. Sehingga Bapak sering pernah ditegur oleh sesama rekan, kok seperti ini gitu ya kalau ada diskusi itu. Jadi alangkah baiknya di teamwork ini kerjasamanya yang lebih solid ya, ke depan harus lebih mengisi. Jadi jangan ada jeda kosong terlalu lama ya. Bisa Anda tidak perlu berurutan nomor 1, 2, 3, langsung aja nomor 3 bisa jadi nomor 1, nomor 1 bisa jadi nomor 2 dan seterusnya. Di jawaban itu tidak perlu berurutan ya. Jadi diisi ruang tatap maya kita ini, jangan sampai teman Anda pelongok gitu ya. Dan kalau di ruang kelas biasanya dipakai ngobrol gitu. Jadi itu dihindari. Lalu apalagi ya? Saudara-saudara, ini menjadi pertemuan kita yang terakhir dengan Bapak tentu saja, karena di minggu berikutnya akan masuk Ibu Yuli sampai UTS, dan dilanjutkan dengan Ibu Rosida, Ibu Kiki, dan Ibu Titin. Setelah itu ditutup dengan UAS gitu ya. Jadi Ibu Kiki alhamdulillah sudah muncul di layar. Jadi berharap Bapak bisa lebih baik lagi barangkali di dalam presentasi ke depan. Jangan lupa dilihat aja kapan UTS-nya, mungkin secara masih tetap daring ya, online gitu ya. Nanti kita akan coba susun bahannya dari pertemuan pertama sampai ke 7.
nanti ke-8-nya kita UTS. Biasanya begitu. Ya, ada yang ditanyakan sampai saat ini? Kang Irfan, ada yang ditanyakan, Kang? Untuk dari saya sudah jelas, Pak. Mungkin Jelas, dari ya? mahasiswa lain. Silakan kalau ada dari yang lain yang ingin disampaikan, mangga. Sebaiknya PPT-nya dimunculkan di GC ya, Pak? Ya, Sudah ya Bu. Ada Bu. Jadi PPT-nya di Google Classroom ada ya, Kang Irfan ya? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Tinggal diklik aja Bu. Setelah diklik muncul gitu ya. Jadi alhamdulillah kita punya Google Classroom dari mulai pertama, kedua, ketiga dan sampai terakhir ada data PPT-nya ya. Lalu kami juga berharap ada notulen yang berisi daftar pertanyaan, jawaban, dan dari siapa yang bertanya. Dan kalau ada yang menambahkan juga dari kelompok lain, subhanallah, bagus sekali ya. Kita akan catat menjadi yang aktif. Tentu saja ini akan mempengaruhi nilai tugas ya. Ya. Itu barangkali dari Bapak, dari Ibu Kiki ada yang ingin ditambahkan, Bu? Iya, barangkali tadi pertanyaannya cukup bagus dan mungkin kalau nanti kalau ada diskusi berikutnya lebih hidup ya. Kalau ada yang menyanggah silahkan menyanggah, dan kurang puas juga sebetulnya kita sama-sama belajar ya di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa nih yang lab gitu ya. Mungkin kalau labnya karena jaringan nggak masalah, tapi kalau labnya ya baiknya kita disiplin ya sampai akhir kuliahnya. Ya. Itu barangkali ya. Baik, terima kasih Bu Kiki atas masukannya. Jadi sebaiknya bagi para mahasiswa jangan lup ya, lup gitu ya, lab deui, masuk deui lab deui, jangan ya. Jadi ikuti saja selama 100 menit ini untuk fokus di mata kuliah yang Anda, di semua mata kuliah tentu saja ya, di semua mata kuliah, karena kan ilmunya nanti Anda akan terpakai ya sampai di ujung pada saat Anda kompre ya gitu ya. Biasanya ini banyak sekali ditanyakan pada saat kompre di ilmu-ilmu dasar ini ya. Karena kan baru semester 2 atau berapa ya, nggak ngerti lah saya ya. Yang penting tetap semangat, sehat, jaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan, sehingga kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan tim dosen pengampu yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, bila taqwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.